Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari saya balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas keamanan sistem, di mana di sini kita disuruh untuk melakukan praktek, yaitu berupa yang pertama yaitu serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Kemudian yang kedua yaitu serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Kemudian sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Amira Firdaus dengan NIM 2224110102022 dan rekan saya Devi Nugraheni dengan NIM 20441. Saya Safia Salsabila dengan NIM 224102046. Saya Septi Wulandari dengan NIM 2020. Oke, saya Desat dari TI 20, yaitu 20 dan 10, 20, 36. untuk yang selanjutnya yaitu mengenai serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark, di mana sniffing, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sniffing itu sendiri, yaitu sniffing merupakan salah satu jaringan lokal atau LAN maupun jaringan internet atau WAN, dengan tujuan mengambil data pengguna secara ilegal. Tindak kejahatan ini dapat terjadi ketika sedang terhubung dengan jaringan yang bersifat publik, kemudian melakukan proses transfer data baik dari klien server ke pengguna maupun sebaliknya. Untuk selanjutnya yaitu sniffing dibagi menjadi dua, yaitu passive sniffing, di mana passive sniffing ini merupakan tindak kejahatan dengan cara menyadap tanpa merubah paket data dalam jaringan yang dikirimkan antara server dan klien. Kemudian untuk active sniffing, di mana yaitu tindakan kejahatan dengan cara merubah isi paket data dalam jaringan yang dikirimkan antara server dan klien. Kemudian Wireshark sendiri, ini merupakan salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan sniffing ataupun mendeteksi sniffing. Wireshark ini merupakan memungkinkan pengguna untuk terlihat atau untuk melihat lalu lintas jaringan secara rinci, termasuk protokol, paket data, dan informasi lainnya yang ditangkap oleh perangkat lunak. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan manfaat dari sniffing ini, yaitu yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Amira. Untuk sniffing menggunakan Wireshark ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama ada sebagai analisis lalu lintas jaringan. Wireshark memungkinkan untuk menganalisis paket data yang berlalu di jaringan, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana data dikirim dan diterima antara perangkat di jaringan. Yang kedua, identifikasi masalah jaringan, yaitu dengan memeriksa lalu lintas jaringan secara detail dan dapat mengidentifikasi masalah seperti kegagalan koneksi, latensi, atau paket loss yang memungkinkan untuk perbaikan yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada pencarian aktivitas mencurigakan. Nah, Wireshark ini dapat membantu mendeteksi aktivitas jaringan yang mencurigakan seperti serangan malware, penerobosan keamanan, atau penggunaan yang tidak sah dari sumber daya jaringan. Selanjutnya yaitu sebagai monitoring kinerja aplikasi. Dengan menganalisis lalu lintas jaringan, maka dapat memantau kinerja aplikasi dan memperoleh wawasan tentang penggunaan bandwidth, waktu respon, dan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan lainnya. Selanjutnya yaitu sebagai pengembangan dan debugging. Nah, Wireshark ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk debugging protokol jaringan dan aplikasi serta untuk memvalidasi implementasi protokol baru atau modifikasi. Yang terakhir yaitu ada keamanan jaringan, yaitu dengan memantau lalu lintas jaringan, maka dapat mengidentifikasi dan merespon ancaman keamanan seperti serangan DDoS, sniffing data sensitif, atau upaya penetrasi ke dalam jaringan. Selanjutnya, praktek akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik,
Terima kasih Sofia. Selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan atau mendemokan dari proses sniffing itu sendiri. Sebentar, saya akan share screen dulu. Baik, di sini kita masuk terlebih dahulu di aplikasi Warshak-nya terlebih dahulu. Untuk yang kita gunakan di sini yaitu ada WiFi untuk melihat koneksi yang berjalan di sini apa aja. Kita masuk menggunakan WiFi-nya itu. Kita klik dulu. Nah, di sini kita bisa melihat lalu lintas jaringan apa saja yang sedang berjalan di sekitar kita. Kemudian di sini kita akan melakukan namanya uji coba login ya, menggunakan suatu website di mana nantinya kita akan memasukkan username dan juga password. Nah, di sini kita akan coba masukkan username dulu. Nah, di sini kita coba masukkan username Devi Nugraha ini, kemudian dengan passwordnya saya masukkan di sini NIM akhir saya yaitu 2041. Kemudian di sini kita coba untuk login. Oke, setelah berhasil, di sini kita balik lagi ke aplikasi Warshak-nya, kemudian post terlebih dahulu. Setelah di-post untuk mencari riwayat login tadi, kita di sini ketikkan HTTP. Nah, kemudian kita cari di sini yang ada application-nya. Kemudian di klik kanan, kita masuk ke, sebentar, klik kanan, kemudian kita follow dan juga ke HTTP stream-nya. Di sini kita bisa melihat username dan juga password yang sudah kita coba login tadi website tadi, yaitu di sini ada Devi Nugraha ini dengan password 2041. Gitu kurang lebihnya di sini untuk praktik sniffing sudah selesai. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan mengenai serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Di mana cracking password sendiri merupakan proses mencoba mendapatkan akses ke akun atau sistem komputer dengan cara menebak atau mencari kata sandi yang tepat secara otomatis atau melalui berbagai metode lainnya. Tujuan dari cracking password merusak atau mengganggu sistem hingga tujuan yang lebih jahat seperti pencurian identitas atau melakukan kejahatan lainnya. Di mana metode yang umum digunakan dalam cracking password termasuk itu adalah brute force attack cracking password dari password yang dibuat pada perangkat Cisco menggunakan metode brute force attack, di mana selanjutnya yaitu penjelasan dari manfaat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk manfaat dari cracking password ini yaitu yang pertama sebagai evaluasi keamanan. Itu digunakan untuk menguji kekuatan kata sandi yang digunakan dalam sebuah sistem yang merupakan bagian penting dari mengelola keamanan informasi. Nah, dengan memahami cara kerja dari cracking password sendiri ini, maka dapat dinilai seberapa aman suatu sistem atau aplikasi terhadap serangan yang memungkinkan penyerang untuk mendapatkan akses ilegal. Yang kedua yaitu perbaikan kebijakan kata sandi. Dengan menganalisis kata sandi yang sering digunakan akan ditebak, maka dapat meningkatkan kebijakan keamanan untuk memaksa pengguna menggunakan kata sandi yang lebih kuat dan juga kompleks. Selanjutnya yaitu sebagai pemulihan kata sandi. Nah, terkadang ada beberapa organisasi yang perlu mendapatkan akses ke akun atau sistem yang terkunci karena lupa kata sandi. Dalam situasi ini, maka pengguna dapat memahami teknik cracking password yang dapat membantu dalam upaya pemulihan kata sandi yang sah. Selanjutnya sebagai pendidikan dan penelitian. Nah, studi tentang teknik cracking password ini dapat membantu para peneliti, mahasiswa atau profesional dalam mengerti lebih dalam tentang keamanan informasi, algoritma enkripsi, dan teknik-teknik serangan cyber lainnya, yang merupakan hal penting untuk mengembangkan strategi pertahanan yang lebih baik. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator.
Selanjutnya yaitu merupakan praktek dari cracking password yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya mulai aja. Izin ya, sistem. Oke, di sini sudah muncul di mana tuh di sini kita menggunakan yang namanya serangan pada partikel cracking password. Sini kita ada sistem server atau aplikasi. Sini ada sebuah router yang namanya Cisco seperti berikut. Lalu kita bisa menggunakan di sini itu di sini ini menggunakan maksudnya menggunakan IFM-net. Ini kita sudah bisa pakai di sini. Lalu kita ujinya dengan bentar, uji menggunakan. Nah, sini tidak ada segi password juga ada dengan hasil crack. Kalau ada menu ada dari segi atau gagal dan juga ada dari segi keterangan. Oke, sini bisa mulai saja dengan kode yang pertama. Kita copy. Sini kita menggunakan yang namanya pada siswa tab yang 5. Oke, kita mulai karena crack password. Saya membaca. Di sini menghasilkan yaitu brute force dengan line 2 dengan 100 atau mungkin juga nanti bakal lupa juga. Sini itu dengan harusnya gagal bagaimana karena situ hanya dapat dari keterangannya itu hanya dari ada 3 atau 2 karakter yang bisa dibacanya. Oke, lanjut yang kedua kita menggunakan yang ini kodenya dengan sekian. Lalu kita uji menggunakan yang tipe 7. Lalu kita pakai lagi di sini. Nah, sini sudah ada dari segi konteksnya itu maksudnya dari segi nama A, B, C, D. Nah, sini hasilnya itu adalah berhasil karena kunci hasilnya itu sudah cocok. Lalu yang ketiga kita pakai yang ini. Ini menggunakan yang sama dengan tab yang 7. Kalau kita pakai password, sini adalah plain text-nya 1 sampai dengan 8. Sini text-nya adalah berhasil. Lanjut lagi. Yang keempat. Kita juga sama menggunakan yang tipe 7 ya. Kita crack. Dan hasilnya sebagai berikut dengan P dan add password. Sini berhasil juga. Lalu yang kelima kita menggunakan yang ini pada sebagai berikut. Kita menggunakan balik lagi ke tipe 5 nya. Kita crack password. Kasih membaca. Oke, sini adalah brute force dengan line 2 dengan session sekian. Itu kita kemungkinannya dengan ada 3 karakter yang bisa kita baca lagi. Jadi ini masih belum bisa berhasil. Lanjut lagi yang keenam. Coba lagi sini transport. Oke, sini adalah brute force dengan line 2. Jadi masih belum bisa berhasil juga. Lanjut ke yang ke-7 dengan kode berikut. Oke. Di sini dengan pretextnya yaitu password. Di sini berhasil. Lalu yang terakhir. Oke, sini hasilnya adalah dari segi force dengan link 2 dengan persenan di antara 25 dengan 14 kali tadi karena sini terangannya itu adalah gagal. Oke, mungkin cukup dari saya.
Untuk selanjutnya yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulan pertama dari Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan tadi. Silakan rekan. Jadi untuk kesimpulan yang pertama tadi itu adalah dari praktikum sniffing menggunakan Wishart adalah bahwa sniffing adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan menyadap data pengguna yang dikirim melalui jaringan. Jadi sniffing dibagi menjadi dua jenis, yaitu passive sniffing yang hanya menyadap tanpa berubah data, dan active sniffing yang merubah isi data yang disadap. Jadi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan sniffing dan menganalisis lalu lintas jaringan secara mendetail, termasuk protokol, paket data, dan informasi lainnya yang ditangkap oleh perangkat lunaknya. Kesimpulan yang kedua dari praktikum yang kedua tersebut, jadi cracking password adalah bahwa cracking password adalah proses mencoba mendapatkan akses ke akun atau sistem komputer dengan cara menebak atau mencari kata sandi yang tepat. Jadi metodenya yang umum digunakan dari cracking password tersebut termasuk brute force attack dan dictionary attack dalam praktikum tersebut. Jadi beberapa contoh password berhasil di-crack menggunakan brute force attack, sementara yang lainnya gagal. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah pentingnya penggunaan kata sandi yang kuat dan kompleks untuk menghindari serangan cracking password. Mungkin itu saja dari kesimpulan tugas kita tersebut. Oke, mungkin itu merupakan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, di mana di sini kita atau aplikasi yaitu praktikum cracking password. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.